Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya pernikahan antara Aslam dan juga Gia yang akan segera terungkap ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya reaksi dari Ratih ketika mengetahui semuanya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, ketika Ratih bangun dari komanya, Ratih menemukan bahwa dirinya memegang sebuah buku zikir yang dikira buku itu adalah buku Aslam. Namun ternyata Ibu Ratih mengatakan bahwa buku itu adalah buku seorang santriwati yang telah mendoakan Ratih, sehingga Ratih pun ingin segera bertemu dengan santriwati tersebut untuk mengucapkan terima kasih ya kawan-kawan. Ya, hal ini malah justru memperkeruh keadaan. Seandainya saja kedua orang tua Ratih berbohong bahwa itu adalah buku milik Aslam, mungkin Ratih tidak akan memaksa untuk bertemu dengan santriwati tersebut, karena buku itu adalah buku Gia yang ternyata adalah istri dari Aslam. Hubungan Ratih dan juga Aslam memang saat ini sedang kacau ya kawan-kawan, karena saat ini Aslam telah menikah dengan wanita lain. Namun keluarga Ratih belum mau memberitahu Ratih tentang kejadian yang sebenarnya, karena memang mereka takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Ratih setelah Ratih mengetahui bahwa laki-laki yang sangat ia cintai ternyata sudah menikah dengan wanita lain. Ya, oleh karena hal itu, rahasia hubungan antara Gia dan juga Aslam ini memang masih disimpan rapat-rapat oleh keluarga Ratih, agar Ratih juga tidak mengetahui tentang semua ini. Bahkan ayah Ratih pun meminta kepada Aslam untuk merahasiakannya ya kawan-kawan, karena ayah Ratih masih belum siap untuk melihat kesedihan Ratih. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Aslam terlihat menjemput Ratih di rumahnya ya kawan-kawan. Sepertinya mereka mau pergi ke mall atau ke sebuah pusat pembelanjaan ya kawan-kawan. Saat itu Ratih terlihat sangat bahagia, bahkan Ratih sampai memeluk Aslam dan mengatakan jika mereka nanti telah menikah, Ratih meminta untuk Aslam tinggal di rumah Ratih. Hal ini membuat Aslam benar-benar tak bisa berbicara apapun ya kawan-kawan, karena Aslam telah menyembunyikan sesuatu yang besar dari Ratih. Hingga pada akhirnya Ratih pun pergi dan diikuti oleh Aslam yang saat itu mencium tangan kedua orang tua Ratih terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat Ratih dan juga Aslam pergi, kedua orang tua Ratih pun sempat membicarakan tentang hal yang menurut mereka cukup penting, yaitu tentang pernikahan Aslam dan juga Gia. Mereka mengira bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk menceritakan semuanya kepada Ratih bahwa Aslam ternyata sudah menikah dengan
Gia, wanita yang telah mendoakan Rati pada saat Rati sedang koma. Namun sepertinya mereka masih bimbang ya kawan-kawan untuk memberitahukan hal ini kepada Rati, karena mereka takut apabila nantinya Rati kecewa dan melakukan hal-hal di luar kendali kedua orang tuanya. Sementara itu, ternyata kepergian Rati dan juga Aslam yaitu untuk menemui Gia ya kawan-kawan. Aslam memperkenalkan Gia kepada Rati sebagai temannya dan sekaligus sebagai santriwati yang telah mendoakan Rati saat Rati sedang dalam kondisi koma. Ya, saat itu untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, Rati mengajak Gia untuk pergi ya kawan-kawan ke sebuah mall. Rati ingin memberikan Gia sebuah hadiah ya kawan-kawan sebagai ucapan rasa terima kasih. Saat itu Aslam benar-benar bingung ya kawan-kawan mencari keberadaan Gia karena Gia tidak ada di rumah. Ternyata Gia dan juga Rati pergi berdua tanpa sepengetahuan Aslam ya kawan-kawan. Ya, saat itu Aslam akhirnya menelpon Gia dan bertanya di manakah Gia berada. Gia saat itu sambil bersembunyi-sembunyi mengatakan bahwa dirinya sedang bersama dengan Ratih. Ratih pun saat itu terlihat sedang mencari Gia ya kawan-kawan, karena Gia tiba-tiba menghilang dari sisinya. Dan ketika Gia melihat Ratih, Gia pun terkejut dan menjatuhkan handphone. Pada saat itu Ratih langsung menghampiri Gia ya kawan-kawan, dan kemudian Ratih mengambilkan handphone Gia yang jatuh. Dan ternyata di sini Ratih benar-benar terkejut ya kawan-kawan ketika melihat bahwa Gia ternyata sedang berteleponan dengan Aslam. Rati pun menjadi penasaran ya kawan-kawan tentang hubungan Aslam dan juga Gia yang sebenarnya. Karena jika dilihat-lihat, Gia meskipun gadis kampung, namun Gia terlihat sangat manis dan juga cantik. Gia juga sangat anggun ketika berbicara. Itulah mengapa Ratih mulai curiga dengan hubungan Aslam dan juga Gia. Hingga pada akhirnya Ratih pun pulang ke rumah dan melihat kedua orang tuanya sedang membahas tentang pernikahan Gia dan juga Aslam. Ratih benar-benar terkejut ya kawan-kawan ketika mengetahui bahwa ternyata Gia, wanita yang baru saja ia temui, itu adalah istri dari laki-laki yang sangat ia cintai. Wah. Makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.